Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali pada perenungan hari ini tanggal 1 November 2020. Upayakan kekudusan dalam hidup kita. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3 dan Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap tanggal 1 November, Gereja Katolik, Gereja Barat, dan Latin merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan di dalam doa syafaat para rasul atau iman rasuli pun, kita mengakui akan persekutuan orang kudus. Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua, kepada saya dan saudara, untuk berbahagia dan tetap selalu bersukacita dan bergembira. Kebahagiaan yang ditawarkan Yesus sangatlah tidak mudah. Semuanya itu mengandung konsekuensi, dan kebahagiaan yang ingin kita raih hendaknya diupayakan selaras dengan kehendak Tuhan dan bukan sebaliknya kemauan pribadi kita. Setiap orang memiliki kehendaknya masing-masing. Jika kita ingin meraih tawaran kebahagiaan dari Yesus Tuhan kita harus memikul salib kita. Kita harus mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak diri kita atau kehendak dunia. Kita pun harus mampu menyangkal diri. Segala keinginan kita harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jika tidak, saudara-saudara, maka kehendak tersebut menjadi sia-sia maupun hampa. Inilah yang perlu kita ketahui, bahwa kehendak Tuhan selalu buat kita terbaik dan bukan sebaliknya. Nah, bagaimana kita dapat mengikuti tawaran Yesus Tuhan ini? Dalam ayat 3 sampai dengan 5 dari Injil hari ini, orang dapat disebut berbahagia karena tumpuan harapan dalam hidupnya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang akan mencukupi dan melengkapi kita. Dan orang berbahagia itu akan menyadari kalau Tuhan Yesus tetap berada di dekatnya, kendati dalam mengalami kesulitan sekalipun. Dengan selalu bersikap tidak berpihak pada kekerasan, melainkan penuh kelemah lembutan seperti mana Yesus sendiri lemah lembut. Lebih dijelaskan lagi saudara-saudara pada ayat 6 sampai dengan 8. Untuk mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekali lagi saya ulang. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati dan suci hatinya, mereka akan disebut berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan memperoleh kemurahan dan akan melihat Allah. Bagaimana kita dapat merasakan kebahagiaan itu dalam kehidupan yang secara real saat ini sangat sulit sekali? Hadirkan Tuhan, saudara-saudara. Hadirkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Jadikan Tuhan tumpuan hidup kita. Kita juga berupaya menghadirkan Tuhan kepada sesama untuk mendatangkan kebahagiaan dalam wujud dan tindakan berbelas kasih dan pembawa damai bagi sesama. Dalam khotbahnya di bukit ini pun, Yesus menyampaikan bahwa semuanya itu sungguh sulit bagi kita untuk kita lakukan. Maka Yesus menguatkan kepada kita semua untuk tetap berbahagia di saat kita dianiaya, dicela, dan difitnah karena kebenaran. Karena ada suatu pengharapan besar di depan kita. Kata Yesus,
bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 12. Apa hubungannya dengan perayaan yang kita rayakan hari ini, saudara? Kita dituntut untuk hidup menjadi kudus, sehingga kelak dalam pengharapan besar kita akan berkumpul bersatu dengan para kudus. Pada perayaan khusus hari ini, saudara, ada 3 makna bagi kita. Yang pertama, memberi harapan yang semakin kuat kepada kita untuk kehidupan abadi bersama para kudus di surga. Yang kedua, saudara, meneguhkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari bahwa ada sekian banyak orang kudus di surga yang selalu mendoakan kita. Dan ketiga, mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan hidup di dunia ini dengan cara menjadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, pendamai, dan lain sebagainya. Sebagaimana diwartakan dalam Injil hari ini. Mari saudara-saudara, kita mau bertekad mengupayakan kehidupan kita dalam hidup kita ini untuk menuju kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.